Buat kami mengerti kehendak Tuhan. Kami tahu kami akan diubahkan hari ini karena kami mendengar perkataan Tuhan yang hidup. Terima kasih Bapa, pengurapan Tuhan di tengah-tengah kami membuat kami mengerti akan semua kehendak-Mu yang sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus, dan semua yang berharap kepadanya berkata, amin. Silakan duduk saudara. Oke, malam ini saya ingin sampaikan sesuatu yang penting, menyambung akan apa yang sudah selama ini kita bicarakan, kita sampaikan, saya ajarkan kepada saudara. Dan saya bersyukur dalam minggu ini kita dapat contoh yang sangat baik dari bagaimana semestinya anak Tuhan itu hidup dan berjalan di dalam roh Tuhan. Nah, kemarin saudara, ketika dalam perjalanan pulang dari Surabaya, pesawat yang kami tumpangi ternyata pesawat baling-baling. Sehari dari Surabaya hanya 1 kali penerbangan pakai Fokker 27. Jadi pada waktu bis yang kami kendarai di Juanda sampai dekat pesawat, semua penumpang kecewa. Loh, baling-baling. Karena kami tahu itu berarti 2 kali dari jarak yang mestinya atau waktu yang ditempuh kalau kami naik Fokker atau naik jet. Tapi saya menghibur diri, saya berkata begini, menurut majalah yang saya pernah baca, tipe Fokker 27 ini desain paling baik. Lalu kemudian duduklah kami berhimpit-himpitan, saudara. Di belakang kami ini ada 1 ibu dengan 4 anak, 3 laki dan 1 perempuan. 1 di antaranya yang lakinya masih bayi, yang 2 laki-lakinya nakalnya minta ampun, luar biasa. Itu jaket keselamatan ditarik, dibuat mainan, segala macam polanya, tepat di belakang saudara. Dan saya berkata mau tak jantur, bukan anaknya sendiri saudara ya, dan bukan jangkrik juga. Tapi ya sudah, kita harus menikmati kira-kira hampir 1 jam di atas. Dan puji Tuhan tidak ada jalan berlubang sehingga tidak goyang-goyang saudara. Lancar tapi 1 jam. Pada waktu saya merenungkan sesuatu di atas itu, tiba-tiba Roh Kudus berkata begini. Orang Kristen yang tahu bagaimana berhenti, dia adalah orang yang tahu bagaimana bergerak bersama dengan aku. Saya mau ulang lagi saudara, ini suara yang Tuhan berikan dalam hati saya. Dia berkata begini, nah ini adalah kalimat yang muncul di hati. Seperti yang saya sampaikan minggu lalu, ada macam-macam cara Tuhan berbicara. Tapi kali ini seperti kalimat yang jelas sekali. Dia berkata, orang Kristen yang tahu bagaimana berhenti, dia orang yang tahu bagaimana bergerak bersama dengan aku. Nah rupanya saya perhatikan, jarang atau tidak banyak orang Kristen yang tahu bagaimana kita mesti berhenti. Kalau soal bergerak saudara, tidak usah diajari sebetulnya, semua kita ingin gerak. Tapi untuk belajar berhenti, ternyata ini hal yang tidak mudah. Nah sekarang mari kita ulang dulu, Mazmur 23, lihat pada ayat yang pertama. Nanti saya akan ceritakan kepada saudara, ini ada pengalaman bagus sekali. Nah Mazmur 23, lihat ayat yang pertama. Alkitab berkata begini, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Nah kalau Anda baca kalimat pertama saja, sebenarnya jangan heran kalau orang mengajarkan bahwa di dalam Tuhan itu ada berkat. Itu wajar, itu natural, itu sudah spontanitas bagian daripada paket Tuhan. Pada waktu kita berkata, dia adalah gembalaku, aku dombanya, langsung kalimat berikutnya yang tidak terpisah dari statement pertama yang berkata, takkan kekurangan aku. Tapi yang kedua, saya ulangi lagi, kemarin saya berkata begini. Hal yang pertama yang kemudian Tuhan berikan dalam kehidupan kita atau kerjakan adalah, Alkitab berkata, Ia, apa saudara? Membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Nah, hal pertama yang Tuhan kerjakan sebagai gembala, Dia membaringkan kita. Jadi kalau kita bisa mengerti, ini merupakan hal yang pertama, saya percaya ini merupakan hal yang paling vital dalam kehidupan kita. Orang berbaring artinya dia berhenti. Orang berbaring artinya dia menikmati akan perhentian, istirahat, rest dengan Tuhan. Ini merupakan pelajaran pertama. Pada waktu kita lahir baru, maka kita harus mengerti hal pertama yang Tuhan mau ajarkan kepada kita adalah bagaimana caranya supaya Dia
kita izinkan membaringkan kita. Tapi kan sifat nature kita, natural kita ini kan inginnya terus bergerak. Tapi Allah mau, langkah pertama yang dia buat adalah dia membaringkan kita. Saya yakin ini merupakan kunci daripada ayat-ayat selanjutnya, sehingga pada kalimat yang terakhir dikatakan pada ayat yang ke-6, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Jadi ini bukannya kita yang mencari kebajikan dan kita mencari kemurahan, tapi kebajikan, kemurahan mengikuti kita seumur hidup kita. Tapi itu dimulai waktu kita mengizinkan Allah itu membaringkan kita. Nah sekarang buka Yesaya pasal 63. Kitab Nabi Yesaya pasal 63. Perhatikan mulai ayat yang ke-10, saya akan bacakan buat saudara. Inilah cara terbaik Roh Kudus, bagaimana Roh Kudus memimpin, membawa, membimbing kehidupan kita. Yesaya pasal 63, lihat pada ayat yang ke-10. Tetapi mereka memberontak dan mendukakan Roh Kudusnya, maka ia berubah menjadi musuh mereka, dan ia sendiri berperang melawan mereka. Lihat, hati-hati kalau kita mendukakan rohnya, saudara. Teruskan. Lalu teringatlah mereka kepada zaman dahulu kala, zaman Musa hambanya itu. Di manakah dia yang membawa mereka naik dari laut bersama-sama dengan penggembala kambing dombanya? Di manakah dia yang menaruh Roh Kudusnya dalam, apa saudara? Hati mereka. Roh Kudus ditanamkan, ditaruhkan dalam hati. Nah lihat Roh Kudus yang di dalam hati itu kalau mimpin kita gimana? Teruskan lagi. Yang dengan tangannya yang agung menyertai Musa di sebelah kanan, yang membelah air di depan mereka untuk membuat nama abadi baginya, yang menuntun mereka melintasi samudra raya seperti kuda melintasi padang gurun. Mereka tidak pernah tersandung seperti ternak yang turun ke dalam lembah. Anda perhatikan, Roh Tuhan membawa mereka kemana? Ke tempat apa, saudara? Perhentian. Demikianlah engkau memimpin umatmu untuk membuat nama yang agung bagimu. Untuk Allah bisa memberikan, membuat nama yang agung bagi dia, Tuhan memimpin. Nah memimpinnya itu apa? Dibawa mereka ke tempat perhentian. Kalau setiap kita tahu bagaimana berhenti dengan dia, kita juga orang yang akan tahu bagaimana bergerak dengan dia. Tidak mungkin orang bisa bergerak dengan dia tanpa dia tahu bagaimana caranya berhenti bersama dengan dia, saudara. Kalau Anda bisa menghidupkan mesin mobil, saudara bisa kendarai akan mobil itu, tapi Anda tidak bisa menghentikan mobil itu, saudara adalah orang yang membahayakan orang lain. Amin, saudara. Engkau membahayakan orang lain, atau paling tidak engkau membahayakan kendaraan yang engkau tumpangi. Kalau kita rindu diberi Tuhan tanggung jawab, makin besar, makin tinggi nilainya, makin hebat, belajarlah untuk berhenti di dalam dia. Kidung Agung, pasal yang pertama. Saya ulang lagi beberapa ayat yang sering saya sampaikan pada waktu yang lalu. Mari belajar sungguh-sungguh bagaimana berhenti. Kidung Agung, pasal yang pertama, ayat yang ke-7. Firman Tuhan berkata, ceritakanlah kepadaku jantung hatiku, di mana Kakanda menggembalakan domba. Di mana Kakanda membiarkan domba-domba berbaring pada petang hari. Dalam terjemahan lain itu rest at noon, berbaring, istirahat, berhenti pada tengah hari. Sementara yang lain kerja, waktu tengah hari domba-domba Tuhan masuk di dalam perhentian. Kalau kita belajar dan tahu bagaimana cara berhenti, kita akan tahu bagaimana cara bergerak bersama dengan dia. Orang Kristen yang tahu bagaimana cara berhenti di dalam dia, dia orang yang akan tahu bagaimana bergerak bersama dengan Tuhan. Dan itu tidak lain adalah hidup di dalam kasih karunia Allah. Nah, saya mau sampaikan ini sebagai hal yang penting sekali dalam kehidupan kita, karena naluri kita selalu ingin bergerak. Nah, seperti apa atau perhentian itu? Berhenti adalah
menghentikan semua aktivitas daging dan mengizinkan semua aktivitas roh kita yang bekerja. Kalau orang berhenti tidak berarti orang itu nganggur, saudara. Tapi berhenti artinya yang berhenti siapa? Yang berhenti adalah semua aktivitas daging kita. Dan yang bergerak adalah semua yang berasal dari roh yang di dalam kita. Orang Kristen yang tahu bagaimana menghentikan dagingnya bekerja, orang itu akan bisa mengikuti kemana Allah membawa kita bergerak dalam kehidupan kita. Untuk itu perlu disangkal semua yang engkau lihat dengan mata, perlu disangkal semua keinginan manusiamu, perlu disangkal semua ambisi, perlu disangkal semua yang kau pandang baik secara manusia, tapi engkau tahu itu mendukakan rohmu. Nah, banyak anak Tuhan, oleh karena rohnya tidak cukup dewasa, dan dagingnya terlalu tebal, ketika Allah memberikan tekanan tertentu dalam rohnya, dia nggak ngerasa apa-apa. Anda pernah lihat John Bevere dalam pelayanannya, tiba-tiba kesakitan gitu. Spirit yang di dalamnya bereaksi dengan apa yang Roh Kudus sedang kerjakan. Anda bisa nangkap itu. Nah, kalau orang sensitif dengan Roh Kudus, itu rohnya bisa ngerasakan apa yang terjadi. Sebelum dia melangkah lebih jauh, tiba-tiba ada sesuatu yang nekan di dalam, dan dia tahu dalam rohnya, aku mesti berhenti karena ini bukan kehendak Tuhan yang sempurna. Kalau saudara tahu bagaimana cara berhenti, Anda akan aman, saudara. Sebab roh Allah akan membawa kita bergerak, daging kita juga hidup. Seringkali kita kacau, apakah ini dari manusiaku atau dari Tuhan. Nah, waktu kita bergerak, Roh Kudus akan memberikan sesuatu yang membuat kita ditarik di dalam. Lalu kalau engkau tahu bagaimana berhenti, engkau akan berhenti. Nah, waktu engkau berhenti ini, mungkin harga dirimu akan kena. Mungkin gengsimu akan hancur. Mungkin nama baik saudara akan dipertanyakan orang. Mungkin kredibilitasmu akan dihina orang. Mungkin kau akan kehilangan banyak hal waktu kau berani berhenti. Tapi orang yang bisa berhenti, dia bisa terus bergerak dengan Tuhannya. Kalau Anda mobil yang tanpa rem, saudara, lebih baik jangan hidupkan mesinnya. Saudara akan menciptakan persoalan yang mengerikan sekali. Tadi dalam perjalanan saya kembali ke gereja ini, di tengah jalan kami melihat pemandangan yang lucu sekali. Ada mobil Panther mencoba naik ke atas. Dari arah atas turun sebuah Daihatsu. Tiba-tiba mobil ini berputar. Seperti nggak ada apa-apa. Saya tahu itu kena. Mereka berhenti, kami semua kaget. Cara nyetir kok seperti ini, saudara. Mungkin orang ini tidak tahu bagaimana mesti berhenti. Pokoknya belok saja. Bahaya, saudara. Kalau Anda tahu bagaimana berhenti, saudara akan tahu dengan pasti bagaimana bergerak dengan Tuhan. Sebab Allah yang baik itu selalu memberikan tanda dalam roh kita kalau sesuatu itu bukan dari Dia. Nah, persoalannya banyak orang Kristen nekat terus, saudara. Yang dipandang baik kerjakan terus tanpa pernah dicek dalam rohnya, apakah ini dari Tuhan atau tidak. Saya katakan minggu lalu, di dalam kebenaran di situ akan tumbuh damai sejahtera. Nah, tiba-tiba waktu kita mulai bergerak, Roh Tuhan memberikan sesuatu yang mengganjal di hati kita. Kalau orang Kristen tahu berhenti, dia berhenti dari semua kegiatan dagingnya, dia teruskan dengan kegiatan rohnya. Nah, untuk itu saudara dan saya perlu belajar mengendalikan diri dan hidup terus di dalam anugerah dan hadirat Allah. Tidak ada cara lain. Nah, sekarang mari kita lihat Galatia pasal 5. Galatia pasal 5 ayat yang ke-22. Galatia pasal 5 ayat 22. Firman Tuhan berkata begini. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kelemah lembutan, dan terakhir apa, saudara? Penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Apakah itu penguasaan diri? Kemarin Pak Timotius berikan saya sebuah Alkitab yang bagus sekali. Terjemahannya terjemahan bahasa kontemporer. Saya lihat waktu Daryl datang, dia bawa Alkitab itu.
Dan dia tunjukkan beberapa kalimatnya itu begitu kontemporer sehingga ada kata shopping segala macam, saudara. Jadi Dorothy waktu lihat kata shopping dia berkata, wah ini pasti anu sekali nih. Ini pasti cocok buat kita karena banyak orang suka shopping terakhir. Nah, di dalam terjemahan itu terjemahan yang bebas. Saya tidak pernah pakai sebagai acuan resmi, tapi itu baik untuk membuat kita mengerti akan maknanya. Minimal itu ada semacam pengertian penerjemahan, pemberian makna yang diberikan, oleh karena itu kita bisa mempelajarinya. Nah, kata penguasaan diri itu dalam terjemahan itu diterjemahkan bagus sekali, yaitu able to marshal and direct our energies wisely. Mampu untuk menyusun dan mengarahkan energi kita dengan bijaksana. Anda kan punya energi dalam Tuhan. Orang Kristen yang tahu bagaimana berhenti, dia tahu bagaimana caranya bergerak dengan Tuhan. Orang Kristen yang tahu bagaimana menyusun dan mengarahkan energi kita dengan bijaksana. Itu merupakan buah daripada roh Tuhan. Tanda bahwa Anda dipenuhi Roh Kudus dan dewasa dalam Dia adalah keluar buah yang namanya saudara mampu menyusun dan mengarahkan semua energi yang ada di dalam saudara dengan bijaksana. Apa bedanya anak kecil dengan orang dewasa? Saya perhatikan perbedaannya adalah dua-duanya punya energi. Anak kecil juga punya energi, seringkali lebih kuat dari kita. Tapi bedanya anak kecil tidak tahu menyusun dan mengarahkan energinya dengan baik. Sementara kita yang dewasa tahu bagaimana menyusun dan mengarahkan energi. Anak kecil tidak tahu bahwa kalau makan tidak teratur mengganggu akan kesehatannya. Anak kecil tidak tahu bahwa tubuhnya memerlukan akan sekian banyak macam vitamin. Anak kecil tidak tahu bahwa kalau tidur kurang itu mengurangi kekuatannya. Anak kecil tidak tahu bagaimana cara menjaga supaya tubuhnya tetap kuat ketika dia harus begitu banyak ulangan. Anak kecil tidak tahu kalau kehujanan terus-terusan itu bisa pilek, bisa sakit. Mereka tidak tahu. Yang mereka tahu adalah mereka punya energi, mereka punya kemauan, mereka punya will yang kuat, mereka lakukan apa yang mereka suka. Itu anak kecil. Tapi orang dewasa, kita tahu bagaimana menyusun, mengumpulkan, menumpuk akan kekuatan kita. Kalau kita butuh istirahat, kita tahu kita perlu istirahat. Kalau kita perlu vitamin, kita tahu kita mesti minum vitamin. Kalau kita perlu buah, kita tahu kita perlu makan buah. Kalau kita perlu untuk bergerak, kita tahu bahwa kita harus bergerak. Dan kita bisa mengarahkan energi kita dengan bijaksana. Tidak pernah ada orang dewasa, kecuali yang lagi gila bola, jam 2 melotot di depan televisi, saudaraku. Itu lain soal. Saya tidak. Tapi biasanya mereka tahu apa yang harus mereka buat. Dia tahu nyusun, dia tahu bagaimana mengarahkan energinya. Nah, itulah yang namanya penguasaan diri. Tahu kapan mesti berhenti, tahu kapan mesti bergerak. Nah, itu yang Tuhan inginkan. Nah, kalau kita semuanya bisa begitu bijaksana, mengatur semua dengan baik, saya yakin saudara, hidup kita akan mengeluarkan buah kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Tapi saya mau beritahu sekali lagi, anak Tuhan yang tahu bagaimana berhenti, dia orang yang akan tahu bagaimana bergerak dengan Tuhan. Nah, ini diakonia saya cerita. Rapat diakonia ramai sekali ya Pak ya. Ini bagian yang menarik sekali. Pak Marso ini punya beban hati yang besar sekali. Pak Marso ini ngurus janda-janda. Jumlahnya berapa Pak? 20? Hah? 30 janda, orang-orang yang tua ya, lanjut umur dan keluarga-keluarga miskin. Jadi tiap bulan Pak Marso ini dengan gereja itu membagi beras, membagi apa. Nah di sini nggak ada yang seperti itu. Artinya kita sebagian besar orang-orang muda yang tidak perlu dikasih beras tiap kali ya. Lalu kemudian, waduh kayak setengah nganggur ini, apa yang harus terjadi? Tapi dibentuk tim diakonia. Jadi mereka ini, teman-teman ini ngurus beasiswa dan sebagainya dengan baik sekali. Tapi nggak punya kas, saudara. Jadi kalau perlu mereka cuma rekomendasi, nanti gereja akan salurkan melalui mereka, tapi sebetulnya tidak punya kas. Rupanya Tuhan itu mulai mengusik hati ya, dan memberikan usulan baik.
Pak, kita perlu kas tersendiri, kita bisa maintain sendiri, pelihara sendiri semuanya, supaya kita ini bisa mengembangkan ministry. Itunya sudah betul. But, saudara, caranya yang masih belum tahu how to direct the energies. Lalu dia datang kepada saya, Pak, tolong promosikan, kasarnya begitu, soal diakonia. Puji Tuhan kok belum pernah promosi saya, saudara. Lalu saya bilang, kita ini sebetulnya tiap departemen diminta nyusun akan semacam buklet kecil untuk memberikan data kepada jemaat semua kegiatan kita. Tapi rupanya ini diakonia sudah sepakat mendahului yang lain, minta dipromosikan dengan harapan, saudara sekalian, tujuannya jelas, yaitu kalau ada yang terusik dan tergerak hatinya, memberi persembahan untuk diakonia. Nah, itu iman pengumuman sebetulnya. Lalu itu kan bagus, bagus gak? Bagus. Dosa nggak? Tidak. Tapi kita ini tidak pernah sebetulnya diajari Tuhan pakai cara itu. Jadi kalau mau dicoba pun, saya berkata begini, saya nggak yakin itu. Tapi karena itu bukan hal yang buruk, akan rame kalau saya berkata tidak mau. Nanti teman berkata ini pendetanya itu, karena untuk kepentingan jemaat umum kewira gelem. Ya kan, saudara? Tapi luar biasa, karena kita ini peduli dengan orang-orang miskin, kita memberi mereka makan. Nah ini saya mau ajak begini. Kalau Anda punya energi, Anda mesti arahkan seperti apa Tuhan suruh kita. Lalu kita bergerak saja seperti yang Tuhan suruh. Soal urusan bagaimana uang datang, jangan pernah itu dipikirkan, saudara. Tapi didoakan lebih baik. Kalau mikirkan itu nggak jadi. Untung saya tidak ngumumkan. Kalau ngumumkan tuh nggak jadi itu berkatnya, Pak. Nah, saya belum selesai ceritanya, saudara. Ini menarik sekali. Jadi kita kerjakan apa? Mereka kerja keras, bungkusi segala macam. Saya menghargai sekali. Selesai itu berapa 4 ton ya, beras 4 ton selesai. Mereka yang bungkusi saya beritahu berkat di atas kepalamu, saudara. Karena engkau sudah mau menjual beras. Apalagi kalau besok mau ikut bantu, saudaraku. Itu berkat di atas kepala. Alkitab yang berkata. Saya hanya mengaminkan supaya jadi. Nah, saudara sekalian, pada waktu mereka kerja dengan baik. Dari puasa tahun lalu ya. Kalau Anda perhatikan ini. Ini tim ini kerja keras. Dibantu beberapa yang lain. Dan itu memberikan paket murah sembako segala macam tiap minggu. BP, kalau pengobatan gratis hampir tiap minggu. Itu bagus sekali. Tapi tidak punya budget. Tapi mintanya berapa, gereja supply. Nah, mereka merasa sekarang sudah waktunya. Saya pribadi berkata setuju dengan itu. Karena saya tahu ini memperhatikan orang miskin itu merupakan ciri daripada rasul Tuhan. Karena kita ini gereja rasuli, kita gereja misi, kita perlu perhatikan orang miskin. Paulus ketika diteguhkan kerasulannya, yang lain berkata hanya tetap perhatikan, jangan lupakan orang miskin. Itu bukti kerasulan. Nah, kita ini gereja rasuli, kita gereja misi, memberkati bangsa-bangsa, tidak boleh melupakan orang miskin. Anda harus tahu itu. Jadi mereka kerjakan bagian yang terbaik, bagian yang vital, tidak perlu teriak-teriak, lalu dikerjakan. Lalu Anda semua diberi kesempatan memberi persembahan. Itu akan dipakai sebagian untuk kulaan beras sudah dipakai. Kulaan beras, Indomie, instan mie, gula, minyak. Nah, kalau sudah begitu, arahkan energinya hanya ke Tuhan. Biarkan dia yang mengerjakan bagiannya untuk memberkati. Saudara tahu, ini departemen ini mendadak kaya, saudara. Karena tiba-tiba ada orang dari negara lain, saya nggak sebut-sebut, saudara. Dia telepon beberapa hari yang lalu. Dia kirim 5.000 dolar Singapura. Nah, dicek tadi pagi, dolar berapa? 9.000 barangkali. 9.750. Pengumuman saya di gereja nggak akan berarti banyak dibandingkan itu, kan? Dalam sekejap. Hanya saya ingatkan tetap memberi perpuluhan. Ya kan, saudara? Jadi saya nggak perlu kan mengumumkan, kita kerjakan bagian kita. Tuhan itu ngatur lewat lain. Tapi kita akan ngerti dari mana sumbernya. Biar kita diberkati lewat cara lain. Bukan karena kita mau cari uang.
Nah itu cara Tuhan kerja. Orang yang bijaksana akan tahu bagaimana dia menyusun dan menggerakkan energinya dengan bijaksana. Jadi sekali lagi, coba perhatikan semua departemen, dengerin baik-baik. Jangan ada sekalipun usaha menggalang dana. Nggak bakal bisa. Dari semula gereja ini seperti itu, saudara. Kita tidak pernah akan menggalang dana. Kalaupun diberi kesempatan adalah jemaat, diberi kesempatan korban, itu pun kalau Tuhan perintahkan, bukan karena program. Makanya saya nggak suka buat amplop untuk butuh apa, amplopin semua, tebel, pulang gereja buat amplop semua, saudara. Nggak ada gunanya. Kalau Tuhan nggak suruh, nggak ada gunanya. Semua harus diarahkan seperti yang Tuhan mau. Nanti Anda akan lihat luar biasa. Bagaimana cara Tuhan memberkati, itu ajaib sekali. Amen, saudara. Semua kita happy. Pak Marso juga bahagia ini. Kerinduan hatinya, nah itu suara Tuhan. Kerinduan hatinya memberkati lebih banyak orang lagi. Itu Tuhan bicara. Sumbernya dari Allah. Caranya harus dari Tuhan. Nanti datang $5.000. Kalau perlu $50.000 kalau sudah siap. Kalau perlu bangun rumah sakit untuk orang-orang miskin. Kalau perlu, saudara. Amin, tolong iji. Amen, saudara. Nah, begitu. Ini negara kasihan. Gereja bisa diberkat untuk mereka. Tapi pakai caranya Tuhan. Tidak usah cari-cari duit. Itu urusan dia. Selama kita mencari Allah, Allah membuat segala usaha kita apa? Berhasil. Itu hukumnya. Jangan pernah berubah dari itu. Jangan pernah berubah. Tidak boleh ada lelang sepatu, lelang sandal di tempat ini. Nggak ada, saudara. Tidak boleh ada orang minta sumbangan-sumbangan. Tidak ada lagi. Yang ada gereja umat Tuhan korban. Itu pun kalau Tuhan arahkan. Tuhan perintahkan ini waktu korban. Kalau enggak. Kita tidak mau terikat dengan tradisi. Kita bukan orang yang diikat dengan legalitas. Kita mau hidup sebagai orang yang dipimpin Roh Tuhan, saudara. Itu caranya. Kelak kalau Tuhan makin memberkati, saya yakin akan makin luar biasa. Tuhan bergerak di tengah-tengah kita. Tapi ikuti aja apa yang Tuhan mau. Ikuti saja. Beri makan orang miskin, beri makan orang miskin. Dan kalau ngasih, jangan tanggung-tanggung. Ikuti aja apa yang Tuhan beri. Cara Tuhan. Anda boleh bilang kok kemelentus banget. Enggak, bukan. Kami tahu Tuhan kami. Kita tahu Tuhan kita. Amen. Kita kenal dia. Kita tahu bagaimana caranya. Kita tidak pernah akan cari duit. Tidak. Itu urusan dia. Mencukupkan semuanya. Urusan kita menyenangkan akan hatinya. Bukan soal kerja keras kita, tapi soal ketaatan kita kepada dia. Kalau kita hidup dalam kasih karunia-Nya, Anda akan lihat Tuhan bergerak. Sekarang mari kita lihat 1 Korintus pasal yang ke-9. Ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-27. 1 Korintus pasal 9 ayat 25 sampai dengan ayat 27. Dan sebelum lupa, saya tahu begini, saudara. Orang kalau tahu bagaimana menyusun dan menggerakkan energinya, mengarahkan energinya, dia akan dites Tuhan ketika dia tidak punya apa-apa. Dia juga akan diuji ketika dia punya banyak. Saya tahu teman-teman diakonia ini sekarang punya uang banyak sekali. Tapi mereka juga akan diuji bagaimana mereka menggunakan uang itu. Kalau mereka ngerti dengan tepat cara Tuhan. Dan tidak ribut, bingung bagaimana menggunakan uang ini. Berkatnya terus. Kalau habis ini rapatnya tegang terus, Pak, berkat berhenti. Dan Bu Marso, kalau Bapak tensi naik terus, gara-gara rapat diakonia lapor, nanti berkat mandek. Lebih baik normal darah tingginya, dan senyum terus daripada tegang terus, saudara, amen. Jadi jangan kira duit itu membuat Anda rileks, belum tentu. Orang punya uang hari ini bingung,
Semakin banyak duitnya makin bingung. Ini mau rupiah atau mau US. Nanti bulan November saya beritahu saudara, beberapa orang yang tadinya dibayar dengan US akan mulai dibayar dengan euro dollar. Dan euro dollar kabarnya sudah lebih tinggi dari US. 1 euro dollar 1,3 US. Menurut ekonom berkata, sebentar ini yen ambruk, sebentar lagi US dollar ambruk, saudara. Jadi bingung nggak? Wong sugih bingung pikire, wong melarat susah hati ini. Sing paling ayem putraning Gusti Yesus. Enak kan saudara? Saben dinten memuji Gusti. Beres. Nyanyi saudara nanti kita. Bumine gonjang, kancing. Bumine goyang, akeh lindune. Itu lagu-lagu bagus sekali. Oke. Mana tadi? Ayat 25. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Ada teman saya berkata, bertinju adalah olahraga yang rohani. Karena Paulus juga petinju katanya. Ngawur ya. Memang hobinya nonton tinju, saudara. Tapi dia berkata bahwa tiap-tiap orang yang mengambil bagian dalam pertandingan menguasai diri dalam segala hal. Dan Paulus berkata, aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Kalau Anda bisa kuasai diri dengan anugerah Tuhan, tahu kapan waktu berhenti, Anda akan tahu kapan waktu bergerak. Kalau kita bisa berhenti, Anda bisa bergerak dengan dia. Tapi harus semuanya dalam kontrol Tuhan. Roma pasal 12. Surat Roma pasal 12. Ayat yang ketiga. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi dari yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut apa? Ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Jadi standarnya apa? Standarnya adalah ukuran imanmu sebenarnya. Kalau sudah kayak mobil lah saudara. Sudah mulai Anda tahu sudah nggak kuat saudara. Jangan terusin, jebol. Anda akan merosot dengan deras sekali. Nah kita harus belajar, tahu kadar iman kita, ukuran iman di dalam kita. Lalu bergerak dalam batas itu saja. Nanti kalau Anda setia, itu akan ditumbuhkan Tuhan dengan sendirinya. Lalu kita akan menghasilkan ledakan yang luar biasa. Tapi yang penting kuasai diri. Masing-masing dalam ukuran kapasitas iman yang berbeda-beda. Dan tidak usah iri dengan orang lain. Anda tetap ada ukuran imanmu saja. Saudara akan lihat bagaimana itu efektif sekali dipakai Tuhan luar biasa. Tapi kalau kita bergerak di luar kapasitas iman kita, itu yang berbahaya. Itu yang membuat hasil yang fatal dalam kehidupan kita. 2 Timotius pasal yang keempat. 2 Timotius pasal yang keempat. Lihat pada ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang kelima. 2 Timotius pasal 4. Ayat 3 dan 5 sampai 5. Karena akan datang waktunya orang tidaklah dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya.
Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Dalam terjemahan yang lain, Alkitab berkata begini. There will be times, akan ada waktunya, when people will have no stomach. Solid teaching. Di mana orang tidak lagi punya perut yang mau menangkap akan pengajaran yang solid, yang kuat dan sehat. But will fill up, tapi akan dipenuhi atau memenuhinya on spiritual junk food, dengan makanan yang sampah, makanan rohani yang sampah, junk food. Tahu junk food itu kayak Ciki, Citos, itu junk food, saudara. Jadi kalau Anda terima rohani yang junk food, itu Citos rohani, Ciki rohani, watuk tok dadi ini, saudara. Radang tenggorokannya. Tahu siapa yang suka junk food di sini? Citos, apalagi itu, segala macam yang begitu-begitu. Kalau steak itu bukan junk food, saudara. Tapi yang begitu-begitu, yang junk food begitu, Anda bisa buang dalam hidupmu. Akan tiba waktunya. Ini bahasnya enak sekali. Orang sudah perutnya nggak siap untuk solid teaching, nggak lama lagi. Mereka senang yang junk food, yang gampang dikunyah, rasanya enak, kemerenyah, saudara. Fat-nya banyak, membuat kanker nanti lama-lama, saudara. Junk food. Dan dikatakan begini, ayat yang berikutnya, tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Ayat yang kelima ini saya ingat sekali. Tahun 83, ada suatu konferensi di negeri Belanda, Amsterdam 83. Itu pertama kali dibuat konferensi para penginjil keliling seluruh dunia. Dan Billy Graham yang mengadakan. Setahun sebelumnya, saya lihat brosur itu di kantor kami, di Imam Bonjol sana. Waktu saya lihat itu, saudara, saya kepingin sekali. Waktu itu baru umur 21 tahun, masih kuliah, dan belum full time. Saya bilang, Tuhan, aku ingin sekali ikut ini. Karena Billy Graham itu berkata begini, kalau Anda minta beasiswa, kami akan beri penuh kalau perlu. Dari tiket, makan, semua nggak usah bayar. Jadi kan menarik, saudara. Pada waktu itu, saya berdoa. Ketika saya berdoa, tiba-tiba satu kali saya baca ayat ini, dan seperti hidup sekali muncul, terutama kata, lakukanlah pekerjaan apa? Pemberita Injil. Dan waktu saya lihat ini ayat keluar, saya tahu Tuhan berkata, kamu satu di antara mereka. Saya apply, saya kirim ke Belanda. Dan sekian bulan kemudian, mereka beri saya balasan. Diberi full scholarship. Itu pertama kali saya ke negeri Belanda. Ikut konferensi para penginjil seluruh dunia. Nah pada waktu akan berangkat, saudara, Tuhan berkata begini, satu kali kamu akan tahu, aku akan bawa kamu ke seluruh dunia, kamu akan keliling dunia, oleh karena Injil yang kamu layani. Dan kemudian saya ngomong dengan Pak Adi, saya berkata begini, Pak Adi, saya merasa trip saya ini bukan hanya akan begini saja, akan ada kelanjutannya. Apa itu? Ya nantilah, saya berkata gitu. Saya harus tunggu mungkin cukup lama, saudara ya. Saya harus tunggu mungkin hampir 7 tahun, 8 tahun setelah itu. Baru kemudian Tuhan menggenapi apa yang dia rencanakan. Kalau kita belajar bagaimana menyusun dan mengarahkan energi kita, saudara akan lihat bagaimana Tuhan itu bekerja dengan cara yang luar biasa. Sebenarnya, saya itu ingin sekali sekolah teologi. Tahun 81 waktu saya lulus SMA, ada teman pendeta dari Australia yang mau bantu sebenarnya. Carikan beasiswa, dapat kerjaan, sekolahnya di Perth. Akhirnya bukan saya sekolah Alkitab, tapi Bu Yuni ini sekolah Alkitab. Harusnya pendeta, saudara. Saya nggak tahu kenapa kok, saya ngajari siapa kok belum full time sekarang ini. Ini dididik oleh sekolahnya Kenneth Hagin. Jadi kalau tanya soal faith, iman itu ini ahlinya, pakarnya, setahun. Ya, di mana ya? Di Perth ya, di Rema. Betul ya? Setahun ya? Lupa ya, saya ingatkan nih, setahun. Didoakan, lihat videonya Hagin. Sebelum Hengki ke Swedia ini, Hagin itu gurunya Ulf Ekman. Jadi kamu guru dengan dia, kamu dapat dari ilmunya gurunya Ulf Ekman untuk
pengembangan lebih jauh daripada ilmumu. Setahun. Saya ingin sekali sekolah di sana. Karena 2 teman sudah berangkat, saudara. Pak Bambang Budianto sama pendeta Sony yang di Vancouver. Kurang seminggu nih pendeta datang ke Semarang. Saya doa di Ungaran sendirian. Nggak daftar sekolah sama sekali. Saya sembahyang Tuhan, aku pengen ke Australia. Dan dia berkata apa? Jangan tinggalkan kota ini. Saya ngotot, saya bilang, tapi aku mau sekolah. Dulu saya pikir orang jadi hamba Tuhan harus sekolah Alkitab. Rupanya saya tidak baca Alkitab dengan baik. Ya, Petrus itu tidak sekolah Alkitab. Nelayan, tapi ikut Tuhan. Ya kan? Yesus tidak terima pendaftaran. Nggak ada school fee-nya. Nggak ada uang asrama. 2 murid pertama tinggal dengan dia, tidak dimintai untuk iuran pertama tuh, Hengki. Tolong beritahu lagi di Swedia. Yesus tidak minta Andreas dan Yohanes, oke, tahap pertama ya, bayar sekian. Terus uang buku cetakanku sekian. Nggak ada itu, saudara. Ya sudah ikut dengan Yesus. Menarik, saudara. Tuhan berkata, jangan tinggalkan kota ini. Saya berkata, Tuhan, aku mau ke Australia, aku mau sekolah Alkitab. Dia berkata begini, kalau kamu taat, jangankan ke Australia. Aku bisa bawa kamu ke seluruh dunia. Digenapi nggak, saudara? Genapi. Saya tahu sudah puluhan negara saya injak. Oleh karena Injil. Oleh karena Injil. Australia mungkin tahun ini bisa 3 kali saya ke sana, saudara. Masih 2 kali lagi. Jadi itu, dan saya ke sana terakhir cuma 2 hari. Ya, orang umpak-umpakan, cuma 2 hari. Bagi Tuhan itu gampang. Kalau dia mau, gampang. Kalau dia mau. Yang penting cari apa maunya. Gitu. Ikuti apa maunya. Simple, saya beritahu. Simple. Teruskan lagi. 1 Petrus pasal yang keempat. 1 Petrus pasal yang keempat. 1 Petrus pasal yang keempat. Perhatikan pada ayat yang ke-7. Kita akan baca sama-sama ayat ini. 1 Petrus 4 ayat yang ke-7. 2, 3. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Kalau Anda bisa menguasai diri, engkau tenang, engkau bisa berdoa. Sekali lagi, orang yang tahu bagaimana berhenti dalam Tuhan, orang itu akan tahu bagaimana bergerak bersama dengan Dia. Kalau hal ini Anda bisa tangkap dalam hidup saudara, itu akan luar biasa. Nah, pribadi yang paling menarik, yang mampu bisa berhenti hebat itu siapa? Yesus. Suatu kali, Ibu Nani itu lagi yang di Cirebon ya, adiknya Pak Yusak. Itu lagi bangun gedung besar. Lebih gede dari gedung ini, saudara. Mewah sekali, kayak hotel bintang 5. Kalau Anda mau ke Cirebon, mampir gedung Gracia. Lihat itu. Lantai pertama disewakan untuk umum, lantai kedua itu nanti untuk gereja. Mungkin lebih gede dari gedung ini, saudara. Lebih lebar minimal. Atau minimal sama. Besar sekali. Mewahnya luar biasa. Dan itu mereka bangun dari dulu, nggak selesai. Mereka nggak minta uang, nggak galang dana, nggak ada janji iman, nggak ada. Pokoknya dengan iman, lakukan apa yang Tuhan perintahkan. Nah, tahun ini, mereka itu disuruh Tuhan harus selesai. Jadi mereka berkata, Tuhan kalau harus selesai, ya Tuhan yang berkati supaya bisa selesai. Karena ini kos semua naik semua, bahan bangunan semua naik. Tapi mereka juga mengerti waktunya itu sudah dekat sekali. Untuk kerja dengan bebas begini, mungkin hanya tinggal beberapa waktu lagi. Jadi mereka bergumul dalam hati mereka, struggle Tuhan. Aku sudah bangun gedung ini bertahun-tahun, sekarang harus jadi tahun ini. Tapi kemudian rasanya di hati, waktunya sudah dekat sekali. Lalu untuk apa kami kerja sekian tahun bangun gedung ini? Nah, suatu hari, saya khotbah di sana, Tuhan berikan saya pengertian ini dan saya ceritakan kepada mereka tanpa saya tahu pergumulan hatinya. Dan saya berkata begini, Yesus hanya melayani 3,5 tahun. Tapi persiapan dan waktu menanti, waktu berhenti yang dia harus alami berapa tahun, saudara? 30 tahun.
Saudara ngerti? Persiapan 30 tahun hanya untuk 3,5 tahun pelayanan. Nah kita kan persiapan 3 tahun untuk 30 tahun. Makanya jebol di tengah jalan, saudara. Yesus itu persiapan 30 tahun untuk 3,5 tahun pelayanan. Jadi makin saudara disiapkan Tuhan, itu makin hebat jadinya. Tapi hari ini orang dibalik. Maunya 3,5 tahun persiapan untuk 30 tahun. Nggak sanggup, saudara. Saya nggak berkata mari kita tunggu 30 tahun semua, bukan. Tapi intinya hidup di dalam ketaatan itu. Kalau Tuhan lagi nyiapkan diri saudara, dia siapin. Karena saya tahu ada proses seperti induk ayam mengerami telurnya. Nah kalau proses ngeramnya belum selesai, Anda akan keluar seperti ayam tanpa kaki, mau saudara? Itu kan yang banyak terjadi. Akhirnya orang tidak bisa menghasilkan sesuatu yang baik. Coba buka Kejadian pasal pertama, ayat yang pertama. Dan ayat yang kedua. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya. Dan roh Allah apa saudara? Melayang-layang di atas permukaan air. Kata melayang-layang saya berkali-kali berkata seperti induk ayam mengerami akan telurnya. Sebelum apa yang dia mau jadikan terjadi, Roh Kudus itu perlu mengeraminya. Nah hal yang sama dalam kehidupan kita. Tahan tidak waktu dia erami. Nah saya kok lama Pak? Ya mungkin bukan telur ayam saudara. Ya toh? Kalau telur Garuda, nah, lama. Telur kasuari saya nggak tahu itu. Telur dinosaurus, nah, mungkin lama lagi saudara. Tapi keluarnya kan wah Jurassic Park gitu saudara. Nah, kalau semua mengharapkan telur ayam ya nggak tahu saya. Kita bukan ayam, kita Raja Wali saudara. Amen. Kita bukan ayam. Saya belum melihat Alkitab menggunakan istilah ayam untuk menunjukkan apapun yang dari Allah. Maka ayam-ayamnya Tuhan nggak ada itu saudara, nggak ada. Dia pakai kata Raja Wali. Ya kan saudara? Jadi mari kita biarkan Tuhan erami hidup kita. Belajar bagaimana berhenti. Lalu kita akan belajar bagaimana bergerak dengan dia. Orang Kristen yang maunya sendiri akan dibingung. Saya melihat dalam pelayanan saat-saat breakthrough yang paling hebat. Ketika semua keberadaan kita hilang dan diganti dengan dia. Orang Kristen yang tahu bagaimana berhenti dengan dia akan tahu bagaimana bergerak dengan Tuhan. Sir Hengki sharing satu kali dia berkata, Ekman berkata begini. Kita seringkali bisa memulai kebaktian, tapi tidak bisa apa? Mengakhiri, menutup kebaktian. Itu betul. Bablas, bingung saudara, mau diapakan. Tapi kalau ibadah itu endingnya ditutup dengan bagus, orang pulang itu kenyang dia saudara. Tahu bagaimana mulai buka, tahu bagaimana nutup. Saya rasa bukan hanya dalam kebaktian, dalam hidup kita itu penting sekali. Anda belajar bagaimana berhenti, Anda akan tahu bagaimana bergerak dengan dia. Orang Kristen tidak tahu bagaimana berhenti ketika Anda jalankan mobil hidupmu, bahaya. Orang lain pasti jadi korban, saudara. Dan akhirnya mengorbankan dirimu sendiri. Saya harap semua ilustrasi tadi memberikan gambaran sebenarnya. Bahwa Tuhan mau semua kita melakukan segala sesuatu seperti yang dia inginkan. Nah bagian yang terakhir, mari kita lihat sebuah contoh lagi sebelum kita berdoa. Dalam kitab 2 Raja-Raja pasal yang ke-13. 2 Raja-Raja pasal 13. Ada sebuah kisah yang menarik sekali. Yang selama bertahun-tahun jadi berkat dalam hidup saya.
2 Raja-Raja 13 ayat 14. Alkitab berkata begini. Ketika Elisa menderita sakit yang menyebabkan kematiannya, datanglah Yoas raja Israel kepadanya dan menangis oleh karena dia, katanya, Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda. Berkatalah Elisa kepadanya, ambillah busur dan anak-anak panah. Lalu diambillah busur dan anak-anak panah. Berkatalah ia kepada Raja Israel, tariklah busurmu. Lalu ia menarik busurnya. Tetapi Elisa menaruh tangannya di atas tangan raja, serta berkata, bukalah jendela yang di sebelah timur. Dan ketika dibukanya berkatalah Elisa, panahlah. Lalu dipanahnya. Kemudian berkatalah Elisa, itulah anak panah kemenangan daripada Tuhan. Anak panah kemenangan terhadap Aram. Engkau akan mengalahkan Aram di Afek sampai habis lenyap. Lihat, energi itu perlu diarahkan ke timur, ke barat, ke utara, ke selatan. Anda harus tahu bagaimana direct your energies. Berikutnya, sesudah itu berkatalah ia, ambillah anak-anak panah itu. Lalu diambilnya. Setelah diambilnya berkatalah Elisa kepada Raja Israel, pukulkanlah itu ke tanah. Lalu dipukulkannya 3 kali, kemudian ia berhenti. Tapi gusarlah abdi Allah itu kepadanya serta berkata, seharusnya engkau memukul 5 atau 6 kali. Dengan berbuat demikian engkau akan memukul Aram sampai habis lenyap. Tetapi sekarang hanya 3 kali saja engkau akan memukul Aram. Menyedihkan, saudara. Arahnya tahu. Waktu panahnya disuruh mukulkan, Elisa tidak beritahu berapa kali. Saya tahu panah itu simbol kekuatan. Dan ketika dipukulkan ke tanah, saya tahu itu simbol orang yang harus mati dan dimatikan kekuatannya. Waktu dipukulkan ke tanah, dia hanya pukulkan 3 kali. Tidak cukup sebenarnya, hanya 3 kali. Dia berkata harusnya 5 atau 6 kali. Seberapa engkau izinkan Tuhan menaruhkan hidupmu sampai ke tanah, makin mati kita, makin hebat kemenangan yang bisa dihasilkan. Amen. Tahu bagaimana berhenti, engkau tahu bagaimana bergerak dengan dia. Ayat berikutnya, ini ada peristiwa yang lucu sekali. Sesudah itu matilah Elisa, lalu ia dikuburkan. Adapun gerombolan Moab sering memasuki negeri itu pada pergantian tahun. Pada suatu kali orang sedang menguburkan mayat, ketika mereka melihat gerombolan datang, dicampakkan merekalah mayat itu ke dalam kubur Elisa, lalu pergi. Demi mayat itu kena kepada tulang-tulang Elisa, maka hiduplah ia kembali dan bangun berdiri. Ada good news dan bad news di sini. Good newsnya, kabar baiknya adalah orang ini bangkit, saudara. Kabar buruknya, bangkit di depan gerombolan Moab. Bisa-bisa mati lagi, saudara. Hanya lulusan untuk menutup pengajaran hari ini, saudara. Haleluya, tutup Alkitab, saudara. Kita bersyukur untuk anugerahnya pada hari ini.